Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku nemu pembahasan yang menarik banget yang menurut aku untuk kita bahas sekarang di sini, yaitu tentang misteri hilangnya seorang wanita asal Inggris yang bernama Rebecca Corriam, yang mana dia ini hilang itu sampai sekarang belum ditemukan. Dan dia ini hilangnya juga itu di kapal pesiar loh, yang seolah hilang kayak ditelan bumi. Ditelan kapal kan hilangnya bukan di daratan. Nah, soal pembahasan orang hilang ya, menurut aku itu seru banget karena aku memang sering banget ngebaca tentang orang hilang yang nggak pernah ditemukan. Menurut aku itu creepy banget sih, karena ya nggak ada sih yang lebih sedih, nggak ada yang lebih galau kalau kita ya sebagai keluarga, misal keluarga kita ada yang hilang, itu hilangnya nggak pernah ditemukan lagi gitu. Itu beda sih kalau misalnya meninggal ya kita tahu kan statusnya gitu, tapi nih kalau hilang kita nggak tahu loh statusnya, dia ini masih hidup apa. Itu sih setiap aku baca tentang kasus orang hilang aku mikirnya kayak gitu sih. Nggak tahu sih kok untuk kalian kayak gimana, tapi nih aku memang seneng banget ya ngebacain tentang kasus-kasus orang hilang. Mungkin kalaupun kalian suka gitu kan dengan pembahasan kayak gini, mungkin buat kedepannya aku bakal bahas juga nih tentang kasus-kasus orang hilang, karena banyak banget nih referensi aku kalau ngebahas tentang kasus orang hilang. Tapi kalau memang kalian gak suka, mungkin sesekali aja sih aku bikin video tentang kayak gini. Oke lah, langsung aja kita bahas. Aku bakal ceritain tentang Rebecca Corriam ini sedetil mungkin yang aku bisa. Gimana kejadiannya, gimana dia bisa hilang, aku bakal ceritain nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kalian pecinta hal-hal creepy yang belum join dengan kita para Rescripers di sini, kalian bisa join pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif setiap aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan-asupan creepy setiap minggunya. Jadi sebelumnya aku ceritain dulu soal siapa Rebecca Corriam ini. Dia ini seorang wanita asal kota Chester, Inggris yang lahir itu pada tahun 1987. Jadi pas dia ini hilang itu di tahun 2011, itu usianya berarti udah 24 tahunan lah ya. Dia ini anak dari Mike Corriam dan Anne-Maria Corriam. Jadi dia ini sejak kecil itu anak yang normal lah ya, layaknya anak-anak pada umumnya gitu yang ada di Inggris. Karena sejak kecil dia ini nggak ada yang mencolok gitu, nggak terlalu baik dan nggak jahat juga. Pokoknya normal aja. Tapi Rebecca ini mulai terlihat dikit unik dibandingkan anak seusianya itu pas dia ini udah SMA gitu di tahun 2002. Yang mana biasanya kebanyakan anak di Inggris kalau masih SMA itu nggak atau belum fokus kerja gitu, karena fokusnya itu masih belajar dan bermain aja. Sama aja sih kayak di negara kita. Tapi Rebecca ini sejak SMA dia ini udah kerja di salah satu kebun binatang yang ada di kotanya. Tapi dia ini kerja bukan karena paksaan ekonomi ya, nggak juga, tapi itu karena didikan orang tuanya aja lah, biar dia ini bisa mandiri sejak dini. Dan setelah dia lulus SMA itu di tahun 2005, dia ini melanjutkan pendidikannya untuk belajar ilmu olahraga di Plymouth University yang berada di kota Plymouth, itu masih ada di Inggris juga. Jadi di masa kuliahnya ini dia ini pertama kali nih merantau keluar kota, karena jarak kotanya dengan kota Plymouth itu lumayan jauh ya, sekitaran 4 atau 5 jam perjalanan kalau aku lihat di Google Maps. Lalu setelah dia lulus dari Plymouth University, dia melanjutkan pendidikannya lagi ke Liverpool Hope University yang pastinya berada di kota Liverpool, Inggris. Nah, setelah dia ini lulus di tahun 2009, di tahun itu juga dia ini langsung dapat kerja kontrak yang mana dia ini akan mengajar ilmu olahraga, khususnya jadi pelatih yoga. Tapi nih kontraknya ini itu ada di Amerika, khususnya di negara bagian Maine, yang mana dia ini akan jadi pelatih yoga di camp Amerika. Jadi dari kota Liverpool dia ini langsung merantau lagi nih ke luar negeri ke Amerika Serikat. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu camp Amerika, jadi itu semacam program camping ya yang khusus buat having fun di musim panas yang mengutamakan kesehatan dan kebugaran sambil nikmatin alam-alam yang indah yang ada di sana. Gitulah pokoknya. Nah, lalu setelah setahun dia kerja di sana, dia ambil peluang untuk jadi pelatih yoga di kapal pesiar Disney Wonder, yang mana itu merupakan induk perusahaan dari Disney Cruise Line. Karena di tahun 2010 itu kapal pesiar Disney Wonder emang ngebuka peluang gitu untuk pelatih yoga. Jadi awalnya dia ini nyoba-nyoba lah buat kerja di kapal pesiar, mana tahu gak terima gitu kan. Karena untuk bisa kerja di kapal pesiar itu nggak gampang ya, karena emang banyak juga orang yang daftar, jadi saingannya banyak tuh. Karena untuk bisa kerja di kapal pesiar itu emang impian dari semua anak muda, karena selain bisa traveling secara gratis, gajinya juga tinggi banget. Jadi semualah pengen jadi sultan dadakan gitu. Nah, tapi Rebecca ini nggak percaya gitu ya, ternyata dia ini dapat email dari perusahaannya kalau dia ini diterima. Jadi saat itu juga dia ini langsung diinterview untuk kerjanya. Terus di tahun itu juga dia ini diinterview dan ikut pelatihan untuk kerja di kapal pesiar selama 1 bulan di Florida. Lalu setelah pelatihannya selesai, dia ini akhirnya menjalani pelayaran pertamanya itu di bulan Juli di tahun 2010 dengan
dengan kapal pesiar Disney Wonder. Nah, rute berangkatnya dia itu dimulai dari Los Angeles dan mendarat transit itu di Puerto Vallarta yang ada di Meksiko, dan lanjut lagi melewatin terusan Panama dan baru nih ke tujuan utamanya di Bahamas. Yang mana pelayarannya itu memakan waktu selama 4 bulan, itu dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, pelayaran pertamanya itu nggak ada masalah apapun, semuanya lancar. Bahkan setelah dia pelayaran pertamanya, dia ini dikasih waktu libur selama 2 bulan gitu, dari bulan November sampai bulan Desember, itu untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk ngisi liburannya dia selama 2 bulan, dia ini balik ke Inggris itu untuk ketemulah dengan orang tuanya yang ada di kota Chester. Lalu pas waktu liburannya udah habis, itu di bulan Januari di tahun 2011, dia ini balik lagi nih ke Amerika untuk melakukan pelayaran keduanya, sekaligus pelayaran terakhirnya. Jadi pelayaran keduanya itu rutenya masih sama ya dengan pelayaran pertamanya, mulai dari Los Angeles sampai ke Bahamas. Nah, setelah sebulan dia ini berlayar di kapal pesiarnya, yang mana itu di bulan Februari ya di tahun 2011, dia ini tiba-tiba dapat kabar buruk dari orang tuanya gitu, kalau kakeknya ini meninggal dunia di kota Chester. Yang akhirnya dia ini minta cuti dengan kapten kapalnya selama seminggu. Yang akhirnya kapten kapalnya pun ngasih lah dia ini cuti. Nah, setelah dia ini dapat cuti dari kapten kapalnya, dia ini pun difasilitasin lah ya, kayak dikasih helikopter kapalnya gitu untuk ngantar dia ini ke daratan terdekat untuk dia ini bisa lah balik ke Inggris. Nah, selama cutinya ini dia ini berkumpul dengan orang tuanya lah selama seminggu. Habis itu dia ini pun pamit untuk balik kerja lagi ke kapal pesiar Disney Wondernya untuk melanjutkan pelayarannya. Tapi ini pas dia pamit, yang mana itu terakhir kalinya orang tuanya ini ngeliat Rebecca. Nah, setelah Rebecca ini udah di kapal pesiarnya, dia pun balik kerja lagi ya kayak biasa. Tapi nih, setiap Rebecca ini ada di kapal pesiar, dia ini emang selalu yang ngabarin orang tuanya itu melalui Facebook. Jadi dia ini kayak ngabarin orang tuanya lah. Tapi di tanggal 22 Maret, itu hari pertama, orang tuanya Rebecca ini nggak dapat kabar dari dia. Dan saat itu orang tuanya pun udah cemas dan udah punya feeling yang nggak bagus gitu soal Rebecca. Dan di tanggal itu juga, di hari itu juga, harusnya Rebecca ini harus melatih yoga ya di kapal pesiar itu jam 9 pagi. Tapi saat itu dia ini memang benar-benar nggak ada kabar, sampai teman kerjanya pun itu nyariin dia lah sampai ke kamarnya. Tapi Rebecca ini tetap nggak ada. Nah, karena sampai sore Rebecca ini nggak ada kabar, akhirnya teman shiftnya ini pun ngelapor nih ke security kapal dan kapten kapalnya. Akhirnya mereka semua itu nyari Rebecca dengan menelusuri semua tempat yang ada di kapal itu dan ngecek semua CCTV yang ada di kapal itu juga. Nah, ternyata Rebecca ini terakhir kali terekam CCTV itu jam 5:45 pagi di hari itu juga, yang terekam di lantai 5 kapal, yang mana katanya dalam rekaman CCTV-nya di situ Rebecca ini terlihat kayak dengan ekspresi muka yang tertekan, dan dia juga terekam itu sedang pakai baju cowok loh, yang itu emang sesuatu yang aneh banget untuk Rebecca ini karena sebelumnya dia ini emang nggak pernah pakai baju cowok. Tapi aku udah coba nyari rekaman CCTV-nya, aku mau nunjukin ke kalian juga tapi nggak nemu-nemu. Jadi aku cuma dapat screenshotannya aja nih dari rekaman CCTV-nya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah mereka dapat rekaman CCTV-nya yang berasal dari lantai 5 yang ada di kapal itu, jadi mereka pun menelusuri nih lantai 5-nya. Yang mana di situ ada satu blok khusus yang khusus buat para kru istirahat ya sambil nikmatin pemandangan laut. Karena peraturan di kapal pesiarnya itu para kru kapal kalau sedang istirahat itu nggak boleh berkeliaran di tempat umum. Jadi emang nggak dibolehkan lah buat ketemu dengan para tamu. Jadi untuk krunya kalau mau istirahat sambil makan itu ada ruangan atau blok khusus. Nah, Rebecca ini itu emang sering banget istirahat di blok itu. Lalu di blok itu juga ditemukan sepasang sendal jepit Hawaii yang ada motif bunga-bunganya yang ditemukan di pinggir dinding kapalnya. Nah, karena ini kapten kapalnya pun yakin kalau Rebecca hilang itu karena terjatuh ke laut karena disapu gelombang. Jadi cuman itu kesimpulan dari kapten kapalnya soal hilangnya Rebecca ini. Jadi emang terkesan kalau kapten kapalnya ini nggak terlalu serius gitu untuk menyelidiki atau melakukan pencarian soal hilangnya Rebecca di kapal pesiar itu. Jadi di hari kedua hilangnya Rebecca ini, di situ akhirnya orang tuanya juga tahu ya soal hilangnya Rebecca ini, dan tahu juga kesimpulan dari kapten kapalnya yang bilang kalau Rebecca ini terjatuh kena gelombang gitu. Jadi saat itu juga orang tuanya ini emang sama sekali nggak percaya dengan pendapat kapten kapalnya dan kecewa banget lah pastinya dengan pihak kapalnya dan kapten kapalnya. Nah, karena orang tuanya Rebecca ini nggak percaya, akhirnya saat itu juga orang tuanya Rebecca ini menyewa detektif swasta asal Inggris yang bernama Roy Ram. Dan mereka pun itu ke kapal untuk menyelidiki secara langsung soal hilangnya Rebecca. Nah, setelah Ram ini menyelidiki soal kasus ini, yang mana dia juga udah ngeliat rekaman CCTV-nya dan ngeliat di blok 5 itu juga soal sendal itu tadi, Ram ini pun yakin kalau Rebecca hilang itu karena dicelakain orang. Mungkin aja dia dibunuh atau mungkin diculik.
Karena menurut Ram, nggak mungkin Rebecca ini terjatuh ke laut itu karena terseret gelombang. Karena Rebecca ini itu ada di lantai 5 kapalnya, yang artinya kalau dia ini ada di ketinggian 30 meter yang ada di kapalnya. Itu pun pembatas dinding kapalnya itu setinggi 2 meter. Jadi, kalaupun Rebecca ini terjatuh ke laut, dia ini harus manjat dulu pagarnya gitu yang setinggi 2 meter. Terlebih di lautan yang dilewatin kapalnya itu nggak ada terjadi badai sama sekali. Jadi nggak mungkin kan ada gelombang setinggi 30 meter lebih tanpa badai. Dan soal sandalnya juga, menurut orang tuanya dia kalau itu bukan sandalnya Rebecca. Karena Rebecca ini nggak pernah suka dengan sesuatu yang berwarna cerah dan nggak suka dengan motif bunga-bunga, apalagi soal sandal. Karena orang tuanya pasti tahu kan apa dan gimana selera anaknya soal barang-barang sehari-harinya. Dan ukuran sandalnya juga itu bukan ukuran kakinya Rebecca, jadi orang tuanya yakin kalau itu bukan sandalnya Rebecca. Mungkin sandal itu emang sengaja diletakkan pelakunya di situ biar kasus ini mungkin dikira kalau Rebecca terjatuh ke laut karena dihempas gelombang. Dan soal rekaman CCTV-nya yang kayak aku jelasin itu tadi ya, di situ kelihatan banget kalau Rebecca ini itu wajahnya kayak kelihatan tertekan banget. Nah, jadi karena itu semua, jadi detektif Ram dan kedua orang tua Rebecca percaya kalau hilangnya Rebecca itu ada faktor sengaja dari orang lain. Mungkin bisa aja kalau Rebecca ini terjatuh ke laut, tapi emang ada orang yang sengaja mencelakain dia gitu. Atau bisa jadi Rebecca ini mungkin udah meninggoy, terus tubuh dia disimpan di kapal, atau mungkin udah dibuang ke laut juga. Dan mereka juga nganggap kalau kapten kapalnya itu kayak sengaja gitu menutupin soal hilangnya Rebecca ini dengan enggak menunjukkan rekaman CCTV yang lebih akurat lagi. Karena nggak mungkin kan di kapal pesiar cuma ada satu rekaman CCTV. Karena nih di kapal pesiar itu di setiap sudutnya itu emang ada CCTV-nya. Karena masuk akal juga kalau pihak Disney Wonder-nya itu nutupin soal kejadian ini. Karena kalau emang kejadian ini itu nyebar, itu pastinya bisa nakutin semua tamu yang ada di kapal itu. Dan itu bisa mencoret nama baik perusahaan gitu. Dan pastinya itu akan membuat kesan mengerikan tentang kapal pesiar mereka. Makanya nih, kapten kapalnya dan pihak perusahaan itu nutupin soal kejadian ini. Karena setelah 2 bulan kemudian dari hilangnya Rebecca ini, itu kapalnya baru nyampe di Bahamas ya, dan itu kapalnya pun langsung diinvestigasi dengan kepolisian Bahamas untuk menginvestigasi soal hilangnya Rebecca ini. Dan investigasinya pun saat itu dihadirin dengan John Ronson yang merupakan jurnalis The Guardian asal Amerika gitu. Jadi dia ini mewawancarain satu kru kapal, yang mana satu kru kapal itu mengakui kalau pihak perusahaan Disney Wonder tahu persis apa yang sebenarnya terjadi karena kapal merekam semua sambungan telepon dan menyimpan semua rekaman CCTV juga. Katanya di kapal itu semuanya direkam loh, dan kapal itu juga di mana-mana itu ada CCTV. Jadi harusnya kapten kapalnya punya rekaman CCTV yang lebih akurat lagi. Karena kalaupun Rebecca ini terjatuh ke laut atau mungkin dia lompat ke laut atau mungkin dibuang ke laut, itu harusnya ada rekaman CCTV-nya. Karena di setiap pembatas kapal itu emang ada CCTV yang harusnya ada rekamannya, tapi sayangnya nggak ada rekaman CCTV, cuman satu-satunya rekaman CCTV yang dikasih dengan pihak kapalnya ya rekaman CCTV yang aku tunjukkan itu tadi gitu. Tapi saat itu kapten kapalnya dan pihak perusahaan dari Disney Wonder-nya tetap berpendapat kalau Rebecca ini itu terjatuh ke laut karena terdorong gelombang gitu. Tapi harusnya kalaupun itu benar, harusnya ada bukti kan dari rekaman CCTV-nya. Tapi mereka kayak cuek gitu lah. Pokoknya mereka berpendapat kalau Rebecca ini udah selesai aja masalahnya. Pokoknya Rebecca ini itu jatuh ke laut. Nah karena itu juga akhirnya muncul asumsi ya dari orang-orang kalau Rebecca ini itu sebenarnya nggak jatuh ke laut gitu, atau nggak dijatuhkan ke laut. Yang mana Rebecca ini mungkin itu hilangnya ada di dalam kapal. Tapi balik lagi soal rekaman CCTV-nya ya, atau CCTV-nya bukan cuma di pinggiran kapalnya yang lengkap dengan CCTV, tapi di dalam juga itu lengkap banget loh. Yang harusnya kalaupun dia hilang di luar kapal atau di dalam kapal itu ada rekaman CCTV-nya. Nah karena rekaman CCTV-nya nggak diserahkan dengan pihak perusahaan, jadi kasus ini pun nggak nemu titik terang yang akhirnya sampai sekarang Rebecca ini nggak ditemukan. Dan pihak perusahaan dari Disney Wonder-nya pun cuman menyatakan kalau ini tuh cuman kejadian musibah, bukan kriminal. Ya balik lagi sih, mereka kayak melindungi nama baiknya gitu. Dan polisi juga emang dianggap gagal dalam menanganin soal hilangnya Rebecca ini. Mungkin bisa jadi kan kalau polisi sebenarnya lebih suka bekerja sama gitu dengan perusahaan besar dibanding harus menyelesaikan kasus ini. Mungkin sih karena ada satu pengakuan dari teman dekatnya Rebecca ini saat dia di kapal ya,
Dan teman dekatnya ini juga ngakuin kalau dia itu orang yang terakhir kali ngeliat Rebecca. Dan dia ngakuin juga kalau dia ini sama sekali nggak pernah diwawancarai dengan polisi. Malah polisi cuma wawancarai 6 orang yang itu sama sekali bukan orang yang dikenal dengan Rebecca. Padahal untuk dapat informasi akuratnya harusnya polisi mewawancarain teman dekatnya dulu kan. Tapi secara fakta teman dekatnya itu memang benar-benar nggak ada yang diwawancarain. Tapi biarpun sih pengakuan dari teman dekatnya ini, mereka juga satu pun nggak ada yang tahu kemana Rebecca dan kenapa Rebecca ini bisa hilang. Tapi maksudnya itu udah cukup lah menggambarkan gimana keseriusan polisi dalam menanganin soal hilangnya Rebecca ini. Makanya di sini terkesan ya kalau polisi ini nggak terlalu serius lah nanganin kasus soal hilangnya Rebecca ini. Cuman terkesan kayak formalitas aja. Lalu 3 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli di tahun 2011, orang tuanya ini dapat notif kalau sandi Facebooknya Rebecca itu ada yang ganti loh. Berarti ada orang kan yang masuk ke Facebooknya, ke akun Facebooknya Rebecca ini. Dan di waktu bersamaan juga orang tuanya juga ngeliat adanya aktivitas asing di rekening atau kartu kreditnya Rebecca. Nah dari sini orang tuanya juga makin yakin kalau pernyataan dari pihak Disney Wondernya dan pihak kapten kapalnya itu memang benar-benar salah. Emang ada sih orang dibalik dari kejadian ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Rebecca? Apakah mungkin dia ini masih hidup atau mungkin tubuhnya udah dibuang ke laut? Nggak ada yang tahu sih soal ini yang sebenarnya. Tapi kalau menurut aku, Rebecca ini hilang itu kayaknya ada faktor sengaja lah dari orang lain. Mungkin dia ini ada masalah gitu kan dengan teman dekatnya dia, atau mungkin dia ini ada masalah dengan pacarnya dia di kapal itu. Karena biasanya kalau di kapal pesiar sering sih kejadian kalau orang dapat pacar baru di kapal pesiar. Mungkin dia ini dapat pacar, ya bermasalah dengan pacarnya sampai masalahnya itu nyangkut ke nyawa gitu. Mungkin sih. Yang jelas itu bukan dilakukan dengan pihak perusahaan kapalnya atau kapten kapalnya. Karena nggak mungkin lah ya kapten kapal Disney Wondernya itu bermasalah sampai nyangkut ke nyawa dengan Rebecca ini, yang mana dia ini cuman kru biasa aja di kapal itu, yang nggak punya akses penting dan nggak punya akses rahasia juga di kapal itu. Jadi nggak ada motif lah kalau itu dilakukan dengan pihak perusahaannya. Tapi mungkin kapten kapalnya itu tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin aja kan dia ini ngelihat dari rekaman CCTV di situ kalau Rebecca ini sedang dibuang ke laut dengan seseorang. Nah karena kasus ini kasus kriminal yang udah nyangkut ke nyawa, jadi mungkin aja pihak kapten kapalnya itu lebih memilih lah untuk menjaga nama baik perusahaannya dengan nge-hide rekaman CCTV-nya. Karena benar juga kan kalau kasusnya ini terungkap saat itu juga, itu pastinya buat para tamu yang sedang berlayar saat itu ketakutan semuanya, dan pastinya itu akan menakutin semua para calon tamu yang akan berlayar dengan kapal Disney Wondernya, dan itu pastinya merusak nama baik Disney Wonder dan berpotensi mereka akan mengalami kerugian jutaan dolar. Mungkin karena itu sih kasus ini sampai sekarang itu masih ngambang gitu soal hilangnya Rebecca ini. Tapi itu mungkin sih, itu cuma asumsi aku aja ya. Tapi kasihan banget sih keluarganya Rebecca ini yang sampai sekarang itu nggak tahu statusnya Rebecca ini. Apakah Rebecca ini masih hidup atau udah nggak lagi. Tapi menurut kalian gimana nih soal hilangnya Rebecca ini? Mungkin kalian ada pendapat ala-ala detektif? Komen aja di bawah, tunjukin jiwa-jiwa detektif kalian gitu biar kita sharing-sharing di bawah. Oke lah, thank you banget untuk kalian semua yang masih santuy nonton di menit ini. Thank you banget ya untuk pembahasan kedepannya. Serunya kita bahas apa lagi nih? Oh ya, menurut kalian seru nggak sih ngebahas tentang kasus orang hilang kayak gini? Kalau emang seru komen aja di bawah ya, biar kedepannya aku akan buat konten-konten kayak gini lagi. Tapi kalau nggak seru ya aku nggak akan sering-sering sih bikin kayak gini lagi. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like aja. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, biar aku tahu kalian suka apa enggak. Tapi kalau kalian suka jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman. Oke, bye-bye.